Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai pimpinan DPR RI yang menilai kegiatan mudik lebaran tahun ini akan menjadikan ekonomi negara berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu DPR RI berharap pemerintah memfasilitasi para pemudik yang akan melakukan mudik lebaran. Kota perantau akan menghadapi event tahunan di bulan Ramadan, yakni mudik kembali ke kampung halaman. Kegiatan tahunan ini selalu dipersiapkan secara matang oleh negara. Secara umum, ekonomi nasional terdampak situasi ekonomi global. Adapun giat mudik akan menjadikan ekonomi negara berjalan dengan baik. Pulangnya perantau ke kampung halaman akan memberikan dampak ekonomi bagi jalur yang dilalui sampai ke kampung halaman. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menuturkan, meskipun ekonomi sedang tidak stabil, mudik tahun ini diprediksi akan menjaga pertumbuhan ekonomi secara massal. Menurutnya, pemudik yang akan pulang kampung harus difasilitasi dengan baik oleh negara. Segala persiapan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pemudik sampai tujuan. Memang perekonomian secara umum agak terganggu karena faktor ekonomi global. Tetapi secara umum ekonomi kita masih bertahan dengan baik, pertumbuhan masih terjaga 5% lebih. Dan ini akan ditandai oleh masa pulang mudik yang sangat besar nanti. Nah, kita minta kepada semua menyiapkan diri, pemerintah menyiapkan diri, aparat menyiapkan diri, organisasi-organisasi yang bisa membantu pemudik menyiapkan diri, para pemudik juga menyiapkan diri. Sehingga kita ingin mudik tahun ini, 2023 ini, mudik yang aman, nyaman, selamat, membahagiakan. Karena itu mari kita siapkan dengan baik, mudik dengan rasa bahagia. Muhaimin juga mengingatkan pemudik untuk senantiasa menjaga kesehatan dan ketertiban agar tidak ada masalah di perjalanan hingga tujuan dan dapat kembali bekerja dengan kondisi yang baik. Dari Jakarta, Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang libur lebaran guna mengantisipasi kemacetan pada saat mudik lebaran tahun ini, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan solusi seperti strategi mitigasi penumpukan kendaraan saat mudik. Komisi 5 meminta mitra kerjanya memberikan solusi alternatif mengantisipasi kemacetan menjelang arus mudik lebaran. Saat kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke ruas Jalan Tol Merak, Wakil Ketua Komisi 5 Robert Rowe meminta alternatif solusi yang disiapkan pemerintah menyangkut kemacetan yang mungkin saja bisa terjadi di ruas Tol Merak, Banten menjelang arus mudik lebaran. Karena kami melihat dari survei yang ada bahwa akan terjadi peningkatan mudik yang begitu tinggi, maka kami juga menyampaikan kepada mitra kami untuk ada selalu koordinasi yang baik. Untuk kalau terjadi hal-hal yang nanti membuat semua rencana ini menjadi terhambat, nah harus ada plan A, plan B-nya untuk bisa mengantisipasi itu. Untuk itu harus ada koordinasi yang baik antara mitra dengan semua stakeholder yang menangani itu. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 Hamka Bacokadi menambahkan, kemacetan sudah pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyiapkan strategi mitigasi penumpukan kendaraan. Solusinya seperti apa? Oleh karena itu, harus ada plan A, harus ada plan B. Kalau terjadi kredit misalnya, mulai dari awal, startnya mobil dari pintu tol itu sudah harus diatur sedemikian rupa. Karena antara outflow dengan inflow itu tinggi sekali perbedaannya. Sehingga kalau tidak diatur antara outflow dan inflow-nya, kendaraan yang masuk itu akan numpuk. Dari Banten, Domengus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia sektor kesehatan di Provinsi Papua Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau setiap masyarakat yang membutuhkan, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada keamanan tenaga kesehatan serta aparat keamanan. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia sektor kesehatan di Provinsi Papua Tengah, sehingga kemudahan pelayanan kesehatan dapat sepenuhnya dirasakan masyarakat. Usai pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta jajaran, anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Rijal mengatakan perlu ada prioritas sasaran pembangunan. Menurutnya sektor kesehatan menjadi prioritas penting, di mana pelayanan kesehatan harus menjangkau setiap masyarakat yang membutuhkan. Seperti misalnya terkait dengan mitra kita, Kementerian Kesehatan, SDM-nya masih sedikit sekali. Sementara mereka sangat luas wilayahnya, termasuk juga puskesmas. Masalah-masalah kesehatan juga yang harus kita bangun bersama. Yang paling penting memang masalah kesehatan yang harus kita bantu, karena di sini kalau ada yang sakit masih banyak yang punya puskesmas tetapi tidak punya dokter, tidak punya tenaga kesehatannya. Nah, oleh karena itu kita mendorong kepada Kementerian Kesehatan supaya secara pelan-pelan menambah sumber daya manusia yang ada di sini, baik dokternya, kemudian tenaga kesehatannya. Dan tadi sudah disampaikan juga, misalnya banyak yang kesini ini ya datang sebentar pergi lagi, karena mungkin dilihat dari yang menjadi pertimbangan mereka adalah masalah keamanan. Rizal berharap kepastian keamanan nakes juga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat agar ketersediaan nakes khususnya di daerah rawan konflik dapat terpenuhi. Dari Papua Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan dengan baik guna mengantisipasi angka kecelakaan lalu lintas jelang mudik lebaran tahun ini. Untuk mengantisipasi angka kecelakaan akibat lonjakan arus mudik dan arus balik lebaran 2023, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti menguji kelayakan armada bus yang akan beroperasi. Anggota Komisi 5 DPR RI, Neng EM, mengatakan armada mudik harus memenuhi standar kelayakan operasi. Neng EM menegaskan, Dinas Perhubungan Daerah harus tegas melakukan ram cek kendaraan untuk mengantisipasi angka kecelakaan.
Kan dari sisi keamanan, ramcek, yang kayak gitu tuh ada aturan. Cuman kan ini makanya kita harus ditertibkan ini. Yang tugas menertibkan itu kan perhubungan nih, dinas perhubungan baik di kalau tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Nah ini harusnya Kementerian Perhubungan ini berkoordinasi bagaimana menertibkan itu. Karena aturannya kan sudah ada. Tidak boleh over capacity, tidak boleh overload. Kalau penumpangnya memang untuk 20 orang ya harus 20 orang seperti itu. Terus kemudian juga angkutan bawaannya itu seberapa gitu kan. Beratnya itu ada aturan. Anggota Komisi 5 Edi Santana mengatakan SOP yang sudah ditetapkan harus dijalankan dengan baik, mulai dari pengecekan kendaraan hingga penunjukan pengemudi yang memenuhi kriteria guna mengantisipasi angka kecelakaan lalu lintas jelang mudik Lebaran 2023. Kami juga menyarankan dan itu sudah dilakukan di setiap terminal misalnya untuk angkutan umum itu harus dicek itu siapa drivernya, sopirnya, apakah dalam kondisi yang baik, sehat. Kemudian juga kondisi kendaraannya, terutama remnya saja dulu lah. Yang paling mungkin dicek di terminal lah, seperti itu. Dari Bandung, Jawa Barat, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kesiapan PT KAI dalam melaksanakan program hiburan musik dan diskon tiket perjalanan yang dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda kereta api untuk mudik tahun ini. Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan PT KAI dalam pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2023. Komisi 5 DPR RI menekankan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi kesiapan PT KAI dalam melaksanakan program hiburan musik, pembagian takjil, dan diskon tiket perjalanan yang dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda kereta api untuk mudik tahun ini. Ridwan Bae mengingatkan KAI tetap memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanan kereta api. Upaya pemerintah dalam rangka memberi kesenangan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menunggu. Sambil menunggu mereka dihibur oleh pemusik-pemusik profesional kita yang ada di sini, dan itu sangat bagus. Kita memberi apresiasi itu, langkah-langkah semacam itu. Bahkan saya dengar kabar juga diberi takjil kepada mereka, ya. Ada juga diskon-diskon tertentu. Ini adalah baik, dan bahkan kita berharap satu ketika pemerintah terhadap utamanya pada kereta api yang menengah ke bawah, kita berharap pada satu ketika pada saat kereta itu sudah untung misalnya, ya. Nah, kalau bisa pada lebaran-lebaran seperti ini, kalau bisa pada waktunya, pada saat keuangan negara kita sangat bagus adalah mereka gratis penuh. Ya, mudah-mudahan gratis penuh pulang mudiknya, kemudian balik mudik juga gratis penuh. Lebih lanjut, Ridwan Bae mengungkapkan sebagai salah satu moda transportasi favorit pemudik, KAI harus terus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan, seperti menjaga ketepatan waktu perjalanan dan peningkatan fasilitas kereta api. Dari Jawa Barat, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2023 mencapai angka 123,8 juta orang. Dan angka tersebut naik dari 85,5 juta orang pada mudik Lebaran 2022. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen.
Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. DPR RI meminta seluruh pihak memastikan mudik lebaran tahun ini berjalan aman dan lancar. Dan guna mengatasi berbagai kendala serta masalah dalam mudik lebaran tahun ini, DPR RI berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan diharapkan meninjau langsung persiapan mudik lebaran. DPR RI juga berharap agar seluruh pihak mengutamakan faktor keamanan serta kenyamanan selama perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Komisi 5 DPR RI menekan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan Mudik Lebaran 2023 berlangsung dengan lancar dan aman. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan penumpang pada masa Lebaran 2023 adalah 45,8% atau 123,8 juta orang. Dengan potensi pergerakan terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 62,5% atau 77,3 juta orang. Secara rinci, perjalanan melalui moda darat diperkirakan sebanyak 75% dari total seluruh perjalanan dengan persentase penggunaan mobil pribadi sebanyak 22,07%. Sepeda motor sebanyak 20,30% dan bus sebanyak 18,39%. Selama penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023 ini, seluruh pemangku kepentingan harus terjun langsung ke lapangan, memantau titik krusial arus mudik untuk mengatasi berbagai kendala serta masalah yang mungkin dihadapi masyarakat selama menempuh perjalanan mudik. Apapun alasannya, kita berharap seluruh pelaku pemerintah yang melaksanakan atau menjaga atau mengkoordinir para penumpang ini yang pulang, baik itu naik kereta, kemudian naik mobil, bus umum misalnya, kemudian mobil pribadi misalnya, mobil pesawat misalnya, itu mereka semua harus terjaga dengan baik. Yang paling pertama itu adalah keselamatan para penumpang yang paling pertama. Yang kedua adalah keamanannya, dan yang ketiga itu adalah persoalan kenyamanan mereka. Perlu penyegaran bagi mitra kerja kita dalam rangka persiapan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya dalam rangka menghadapi lonjakan tersebut. Tentu hal-hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan infrastruktur maupun tenaga SDM mereka dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal tentu dan juga memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pemudik kita. Pemerintah daerah juga diminta turut berperan aktif mengantisipasi sejumlah persoalan yang dikhawatirkan muncul dalam puncak arus mudik Lebaran 2023. Antara lain, kemacetan dengan waktu yang lama, kecelakaan, serta hambatan di ruas jalan nasional dan jalan tol. Tentu perlu juga harus terus kita lakukan
persiapan yang lebih maksimal. Kerja tim tentunya diperlukan. Diharapkan keterlibatan semua pemerintah daerah untuk mendukung ini, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Demi mengantisipasi angka kecelakaan akibat lonjakan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan menguji kelayakan armada bus yang akan beroperasi, serta memberikan pengarahan kepada para pengemudi untuk mengantisipasi kecelakaan dan berbagai hal yang tidak diinginkan. Itu kan dari sisi keamanan, ramcek yang kayak gitu tuh ada aturan. Cuman kan ini makanya kita harus ditertibkan ini, yang tugas menertibkan itu kan perhubungan nih, dinas perhubungan baik di kalau tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat besar. Nah ini harusnya Kementerian Perhubungan ini berkoordinasi ini bagaimana menertibkan itu, karena aturannya kan sudah ada. Tidak boleh over capacity, tidak boleh overload, tidak. Kalau penumpangnya memang untuk 20 orang ya harus 20 orang seperti itu. Terus kemudian juga angkutan bawahnya itu seberapa gitu kan. Setiap terminal misalnya untuk angkutan umum itu harus dicek itu siapa drivernya, sopirnya, apakah dalam kondisi yang baik, sehat. Kemudian juga kondisi kendaraannya, terutama remnya saja dulu lah. Yang paling mungkin dicek di terminal lah, seperti itu. Tak hanya jalur darat, moda transportasi udara dan laut juga harus diperhatikan. Kemungkinan adanya penundaan jam penerbangan atau delay saat arus mudik Lebaran nanti harus bisa diantisipasi. Biasanya terjadi delay, biasanya, tapi selama ini belum saya. Tapi kalau itu terjadi, maka hak-hak masyarakat perlu kita berikan. Biasanya kan ada aturannya delay 2 jam ya Pak. Ada beberapa ketentuan, itu perlu diperhatikan. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau melonjak terjadi kemacetan itu biasa saja. Dan memang sudah seperti itu. Tidak mungkin kita hindari Pak. Yang harus dilakukan adalah menyelesaikan persoalan di lapangan. Membeludaknya penumpang itu bagus dan tidak bisa dihindari. Nah, sisa kepada kita ini bagaimana melaksanakan pelayanan dengan baik. DPR berpesan agar semua pihak mengutamakan faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan selama perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain berhati-hati saat berkendara, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan mudik berlangsung. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini adalah saat semua masyarakat dapat kembali dari kampung halaman dengan selamat ke tempat tinggal masing-masing. Bagi umat muslim, kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota yang sangat familiar karena kota ini memiliki arti penting dalam agama Islam. Nah, kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal menarik dan menakjubkan yang bahkan memenangkan rekor dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Jika pada umumnya Makkah dikenal sebagai tanah suci karena terdapat Masjidil Haram, serta Ka'bah yang merupakan simbolnya, maka Madinah merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Kedua masjid ini memiliki pesona yang sangat indah dan kuat. Tidak hanya terlihat dari bangunannya yang kokoh, besar, dan juga kuat. Tapi kedua masjid ini memancarkan sinar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sinar Muhammad SAW. Masjidil Haram memancarkan keagungan Sang Khalik, sedangkan Masjid Nabawi menggambarkan kebesaran Muhammad. Berikut liputan lengkap mengenal kota suci umat Islam di Arab Saudi dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam.
seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijr Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menjalankan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Bang Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 berikutnya. Nah, TVR Parlemen, Referensi Indonesia.